Mas, ini kan udah bisa diidentifikasi, misalnya tadi yang orang investor buka lapangan pekerjaan baru, ternyata yang dibuka yang padat modal aja, tidak padat karya. Kan udah teridentifikasi. Maksudnya Mas Anies lihat, harusnya orang-orang pintar lain juga lihat dong. Pemerintahan sekarang juga lihat ini. Terus kenapa itu nggak diperbaiki menurut Mas Anies, kenapa? Saya juga nggak tahu. Karena faktanya mudah sekali untuk dilihat. Pertanyaan jangan ke saya gitu. Justru itu juga pertanyaan kami. Kenapa nggak mendorong sektor misalnya manufaktur? Kalau jalan manufaktur daripada pertambangan, maka efek penyerapan tenaga kerja luar biasa. Pertambangan itu pengurangan unemployment kalau tidak salah 1% pengurangannya unemployment. Kalau manufaktur itu bisa sampai 40-an% efeknya. Jadi beda sekali. Agriculture sama juga, bidang pertanian, bidang manufaktur. Tapi kita tidak menyaksikan industrialisasi. Yang kita saksikan sekarang itu adalah sektor pertambangan yang ada hilirisasi di pertambangan, nikel terutama. Baik-baik saja. Cuman Indonesia ini kan bukan hanya satu produk. Indonesia ada ribuan produk. Nah, kita harus mendorong reindustrialisasi di banyak tempat. Justru itu yang jadi concern kami. Harusnya itu bisa dengan mudah dikerjakan. Iya, bukan sesuatu yang rumit. Iya. Apa ya? Justru itu saya sering sampaikan. Yang kita gagas dengan perubahan itu bukan sesuatu yang membutuhkan kayak ilmu-ilmu rumit. Iya. Sebenarnya itu begitu. Justru kita sebenarnya sederhana, tapi karena tidak diberikan perhatian yang cukup di bidang ini. Apa yang dikejar adalah jumlah investasinya. Tidak terlalu memperhatikan ini sektornya padat karya atau padat modal. Yang dikejar adalah angka pertumbuhan ekonomi. Kami mengusulkan bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Apa angka pertumbuhan ekonomi berkualitas? Yang diiringi pemerataan dan berkelanjutan. Jadi kalau sekarang ada angka pertumbuhan ekonomi 5,5% misalnya, itu yang menikmati juga belum tentu rata. Persis. Belum tentu semua penduduk kita merasakan kenaikan itu. Datang aja misalnya Maluku Utara, itu pertumbuhannya bisa 20% lebih. Tapi tanya kepada warga di sana, apakah keluarga-keluarga di sana ekonominya tumbuh 20%? Enggak. Yang tumbuh itu di atas kertas perekonomian di sana, tapi uangnya di mana? Uangnya nggak dirasakan oleh keluarga di sana karena lapangan pekerjaannya nggak ada di situ. Karena ada pertambangan di situ. Lihat Sulawesi Tengah, maka kita akan ketemu angka pertumbuhan ekonomi yang bisa di atas 15-20%. Tapi rakyat di sana apa dapat pekerjaan? Tidak. Malah di sana mengeluh, ini kenapa yang kerja pada asing semua di sini? Jadi Mas Anies jangan-jangan karena ini jadi Mas Anies nggak dapat modal dari Bohir nih. Nanti dia nggak orang-orang yang punya modal itu nggak bisa. Mereka sangat bisa. Semua pemodal mendapatkan kesempatan, hanya negara mendorong sektor padat karya, sektor manufaktur. Justru kami mau mengupgrade 40-an kota di seluruh Indonesia supaya investasi itu merata, sehingga kegiatan usaha tumbuh. Yang sekarang udah ada tetap jalan. Iya. Yang baru-baru yang pakai kebijakan baru ini tumbuh dan semua. Tadi kan saya bilang membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar nggak usah dimusuhin. Jalan sih tetap aman lah ya. Yang udah jalan nih jalan gitu. Jalan, tapi yang kecil jangan dibiarin kecil terus. Contoh nih. Itu menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Jadi yang kuat nggak usah takut bakal dilemahkan, enggak. Kita ngasih kesempatan, tapi yang kecil jangan. Contoh nih. UMKM mau dapat kredit, gampang nggak? Susah. Kenapa? Dia nggak punya jaminan, nggak punya apa untuk dapat kur loh misalnya gitu. Ya. Kenapa? Aturan. Nah, kita tahu 95% lebih pelaku usaha kita tuh sektornya informal. Kenapa aturannya cuma buat yang 5%? Yang 5% kan yang formal. Ya. Aturan perbankan kita itu untuk sektor formal. Yang informal nggak dapat tempat. Jadi terus gimana yang kecil ini bisa berkembang? Kalau kita membuat aturan yang membuat yang kecil nggak dapat akses pendanaan. Harusnya kalau kita membuat aturan kan lihat, oh rakyat saya ini, rakyat Indonesia ini 95% sektor informal.
Terus bagaimana supaya pendanaan bisa mendanai yang kecil? Tapi kita kan nggak mikirin begitu. Karena yang 5% ini skala ekonominya gede, ya udah cukup salurkan aja ke situ. Sama seperti rumah, Mas. Ya. Mau kredit rumah. Sekarang kita punya program tuh, KPR untuk semua. Kenapa? Karena banyak orang nggak bisa kredit rumah karena dia sektornya informal, non formal. Iya, nggak ada slip gaji, nggak ada jaminan ya. Nih, sama-sama supir. Yang satu supir perusahaan, yang satu supir rumah tangga. Meskipun supir rumah tangga itu gajinya lebih tinggi daripada supir perusahaan, kalau ke bank yang diterima kredit yang mana? Perusahaan. Perusahaan. Ini adil nggak? Lah emangnya Republik ini bikin aturan untuk kemudahan bank, bikin aturan untuk kemudahan pemerintah? Bukan. Kita bikin aturan itu untuk memberikan rasa keadilan. Nih, kalau bikin aturan tuh, 1, dia untuk memberikan rasa keadilan. 2, dia menentukan siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Yang ketiga, dia memberikan kepastian hukum. Jadi, ketika kita bikin aturan tentang kredit, lah kok aturannya tidak membuat solusi bagi semua orang? Seniman, pematung hebat, pelukis hebat, itu kalau mau kredit rumah gimana coba caranya? Sulit. Susah. Kayak budayawan, susah. Pekerja independen, susah. Podcaster, iya. susah. Susah, saya juga susah dapat kredit ya. Pemula, kalau sekarang sudah mapan, kira-kira gitu kan. Iya. Jadi kenapa kita tidak memikirkan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar? Di sisi lain, lihat BUMN. BUMN kita, salah satu pendapatan terbesar bank-bank itu adalah dari KPR. KPR-nya siapa yang formal tadi? Iya. Lah terus yang orang sebanyak itu, bukankah itu fungsi bank negara? Bank milik negara itu fungsinya menjalankan fungsi pembangunan. Harusnya disiapkan aturan main yang memungkinkan supaya rakyat punya rumah. Hari ini, Mas, 12,7 juta keluarga di Indonesia itu membutuhkan rumah dan tidak dapat. Ini backlognya. Yang butuh dan nggak dapat itu 12,7 juta se-Indonesia. Tapi begitu kita ubah aturannya, mereka langsung dapat akses. Nah sekarang tentu kan dipikirkan bagaimana jaminannya, bagaimana pengamanannya. Ya itu harus dipikirin caranya. Tapi harus ada idenya arah dulu nasional dulu. Lah semuanya juga ada caranya. Tinggal kita mau membela mereka apa tidak. Kalau kita nggak membela mereka, nggak akan dibikin caranya. Kita itu jangan bikin aturan hanya untuk membuat kita mudah. Kita ini bikin aturan untuk membuat kita rakyat kita makmur. Negara itu begitu. Kadang-kadang kita di negara ini kepengen aturannya bikin kita mudah. Bukan rakyat butuh. Contohnya nih, bikin aturan. Pelayanan jam 7, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, rakyatnya pada kerja sampai 10 malam. Terus yang pulangnya malam gimana tuh? Bisa dapat. Kita terus membuat, ini beraturan jam aja tuh. Yang sesuai dengan kondisi rakyat. Bukan yang memudahkan bagi penyelenggara negara gitu. Itu perubahan yang kita bawa. Mindset. Dan Mas, begitu prinsip itu ada, kira-kira gini. Ketemu dengan pengelola perbankan. Prinsipnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Anda terjemahkan untuk seluruh kredit. Ya diterjemahin sama dia. Dibikin aturannya. Ya pasti bisa. Pasti bisa. Kasih prinsipnya. Saya kasih contoh nih. Kenapa sih kalau mau kredit motor gampang bener? Kenapa mau kredit mobil gampang bener? Ya karena aturan dibikin gampang. Tapi mau kredit rumah sulit. Padahal begitu beli motor, keluar dari showroom, harga motornya turun. Begitu beli mobil, keluar dari showroom, harganya turun. Kalau beli rumah naik. Nah, kenapa kita nggak kasih rakyat kemudahan kredit untuk aset yang naik? Kenapa kita kasih kemudahan rakyat untuk beli aset yang turun? Halo, di mana keadilan kita? Begitu masuk kelas menengah, punya penghasilan tetap, langsung kemudahan kredit datang. Itu namanya membesarkan yang besar dan mengecilkan yang kecil. Itu yang mau diubah. Jadi begitu ada prinsip itu, semua orang bisa menjalankan.